ada orang yang melaksanakan ibadah dengan inovasi dan cepat gitu. Itu bid'ah gitu. Itu bid'ah yang sesungguhnya. Ini saya tidak kemana-mana sebenarnya, tapi karena kondisi judulnya sama gitu. Contohnya seperti salat tarawih yang 23 rakaat kemudian dilakukan dalam waktu yang 10 menit sesingkat mungkin. Itu bid'ah betulan. Nah, kita betul-betulan aja, kita harus sampaikan apa adanya. Itu bid'ah benaran itu. Dan itu dikatakan oleh para ulama itu bid'ah. Tapi ulama nggak bisa menyesatkan tuh Pak. Nggak bisa menyesatkan, ini sesat nggak bisa Pak. Nah, ini muskilahnya di sini. Makanya kondisi terberat di tengah para ulama itu menyesatkan tak bisa, mengkafirkan tak bisa. Tapi zahir kebid'ahannya zahir, tapi tidak bisa disesatkan. Makanya kata para ulama itu bid'ah yang sesungguhnya. Kenapa tidak bid'ah? Karena kelak di akhir zaman kata Nabi, orang tuh berinovasi dalam ibadah itu sesuka hati aja. Mereka buat acara kajian besar-besaran, tapi dengan DJ-nya, dengan musiknya, dengan dangdutannya dicampur Pak. Mereka campur yang hak dan yang batil. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Wala talbisul haqqa bil batil. Jangan campurkan yang hak dengan yang batil. Mana yang batil? Yang batil itu mana? Musik itu kalau sudah dicampur dengan biduannya, dan kita nggak tahu itu apakah di belakangnya ada khamarnya atau tidak, itu udah jadi batil itu. Kajiannya baik, tapi dicampur dengan sesuatu yang tidak baik. Makanya kata Allah, wala talbisul haqqa bil batil. Jangan campurkan, jangan kalian campurkan sesuatu yang hak dan yang batil. Tidak bisa, karena tidak masuk. Buktinya apa? Sebagaimanapun mereka membalut acara-acara itu dengan kondisi-kondisi kebatilan, itu akan nampak dan banyak orang yang akan menghujat. Kenapa mereka menghujat? Karena mereka tahu ini tidak cocok, tidak masuk. Misal peringatan nuzul Quran misalkan dibuat di depan masjid, tapi di situ ada dendang-dendangnya, berdendang dengan musik keyboardnya, dangdutannya segala macamnya. Meskipun irama yang didangdutkan itu sholawat misalkan, tapi itu mencoreng yang harusnya tidak dilakukan. Maka itu terjadi sebuah kesyubhatan itu, syubhat yang besar. Itu para ulama begitu. Sehingga kata Nabi, badiru bil a'malis salih. Saking tak nampaknya lagi, saking syubhatnya, saking abu-abunya keadaan ketika itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak ibu abang kakak adik jamaah dimanapun berada. Man bana masjidan, siapa yang bangun masjid, manallah mislahu baitan fil jannah. Ma la yudraku kulluh, la yutraku kulluh. Kalau belum bisa bangun satu masjid utuh, 1, 2, 3 saat semen, batu bata, batu kerikil, insya Allah mengalir sampai hari kiamat. Bingung kemana kami mau salurkan? Jangan lagi bingung, salurkan ke Masjid Peradaban. Di nomor rekening Bank Syariah Indonesia BSI, nomornya mudah 33300009097 atas nama FSRMM. Konfirmasinya ke nomor berikut 0813 7733 9947. Berkah selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan kajian kita tentang fenomena atau fitnah-fitnah yang terjadi di akhir zaman. Dia ada fitnah yang di akhir zaman itu fitnah yang sudah terjadi, ada yang fitnah yang belum terjadi atau yang akan terjadi. Dan ada beberapa fitnah-fitnah yang lain sebelum kita bertemu dengan tanda-tanda kiamat besar. Nah, fenomena-fenomena dan tanda-tanda kiamat seperti ini disebut dengan tanda-tanda kiamat kecil, yang pasti akan datang, pasti, tidak mungkin tidak, karena Nabi yang bilang. Kalau Nabi yang bilang itu pasti datang. Hanya saja kita menunggu. Nah, menunggu kedatangan hari kiamat ini dengan fenomena-fenomena atau tanda-tandanya itu butuh, menjawabnya butuh dengan keimanan dan ketakwaan. Kalau kita tidak beriman, salah. Tapi kalau kita beriman, ya wajib, hukumnya memang wajib beriman. Seperti kata para ulama dalam kitab Armageddon itu, Nabi bilang bahwa salah satu tanda datangnya hari kiamat itu adalah dengan lahirnya Nabi. Lahir Nabi, tanda kiamat. Meninggalnya Nabi, tanda kiamat. Kemudian meninggalnya Umar, tanda kiamat. Utsman, tanda kiamat. Ali, tanda kiamat. Perperangan Ali, tanda kiamat. Perperangan Muawiyah, tanda kiamat. Bahkan sampai Nabi dalam hadisnya mengatakan begini. Kelak kata Nabi di akhir zaman itu,
yang akan banyak merubah sunnahku, kata Nabi. Di dalam riwayat yang lain itu, hadisnya mauquf, kata Nabi, kelak di akhir zaman, kalau mauquf biasanya nggak sampai kepada Nabi, tapi sampai kepada para sahabat. Yang terjadi di akhir zaman itu, yang pertama sekali merubah daripada sunnah-sunnahku, kata Nabi, kata para ulama itu, kata para sahabat, itu sampai dimulai dari masanya daulah atau dinasti Umayyah. Jadi ketika dinasti Umayyah itu akan terjadi perubahan. Singkat cerita, itu sering terjadi dan bisa dilihat dalam sejarah. Di dalam sejarah itu pertama sekali perayaan Maulidir Rasul, Maulid Nabi, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu lebih tepatnya akhir dinasti Abbasiyah. Akhir dinasti Abbasiyah. Kemudian di masa Utsmaniyah juga terjadi banyak hal-hal yang inovasi-inovasi dalam ibadah. Tetapi kita tidak katakan ada sesuatu yang apakah ini bid'ah ataupun bukan bid'ah. Tapi kita harus tegas pada poin-poin tertentu. Sampai Nabi bilang begini dalam riwayat yang lain, kata Nabi, kelak di akhir zaman tuh banyak sekali pelaku-pelaku bid'ah itu banyak. Pelaku-pelaku bid'ah itu banyak. Maka Nabi bilang dalam hadisnya kepada kita semua, kata Nabi, an Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, kata Nabi, badiru bil a'mal salih. Jadi kata Nabi begini, ketika Nabi menyampaikan kepada para sahabat itu, kata Nabi, badiru bil a'mal salih, perbanyak bersegera melakukan amal-amal soleh yang baik, yang sesuai. Kenapa demikian? Karena kalimat selanjutnya itu ada. Kalimat selanjutnya ini yang membuat kita agak sedikit khawatir. Kata Nabi, ka qita'il lail, fitanan ka qita'il lail, yusbih mu'minan wa yumsi kafiran. Atau sebaliknya, kata Nabi, yumsi mu'minan wa yusbih kafiran. Kata Nabi, cepat melakukan ibadah yang baik, yang sesuai dengan tuntunan, kata Nabi. Kenapa begitu? Ada orang di subuh hari, pagi hari dia beriman, malam dia kafir, kata dia. Malam dia beriman, siang dia kafir, kata dia. Itu Nabi yang bilang. Kata Nabi, wa yusbihu mu'minan wa yumsi kafiran, yumsi mu'minan wa yusbih kafiran. Jadi manusia itu, kata Nabi, kelak di akhir zaman itu seperti itu dia. Terbelah dua, seperti mata uang dengan dua sisi yang berbeda. Tapi jadi satu. Malam dia jadi mukmin, siang jadi kafir. Ini sebenarnya kiasan, bukan hanya kiasan, tapi ini peringatan, kata Nabi. Kenapa saking mudahnya kelak manusia membolak-balikkan keadaan dan keimanannya itu. Seolah-olah iman itu seperti mainan. Dan tidak salah itu, ibadah itu di akhir zaman, kata Nabi, kelak di akhir zaman itu ibadah itu seperti orang-orang yang muslim bukan mukmin. Orang-orang muslim mempermainkan ibadah. Jadi membuat ibadah itu sekehendak perutnya saja. Tuh. Jadi bahasa Jawanya itu kan, sakarap mulah katanya kan gitu. Jadi sesuka hati dia buat. Kita ambil contoh misalkan. Sampai dikatakan oleh Imam Al-Ghazali, ada orang yang melaksanakan ibadah dengan inovasi dan cepat gitu. Itu bid'ah gitu. Itu bid'ah yang sesungguhnya gitu. Ini saya tidak kemana-mana sebenarnya, tapi karena kondisi judulnya sama gitu. Contohnya seperti salat tarawih yang 23 rakaat kemudian dilakukan dalam waktu yang 10 menit sesingkat mungkin. Itu bid'ah betulan itu, Pak. Dan kita betul-betulan aja, kita harus sampaikan apa adanya. Itu bid'ah benaran itu. Dan itu dikatakan oleh para ulama itu bid'ah. Tapi ulama nggak bisa menyesatkan tuh, Pak. Nggak bisa menyesatkan. Ini sesat, nggak bisa, Pak. Nah, ini muskilahnya di sini. Makanya kondisi terberat di tengah para ulama itu menyesatkan tak bisa, mengkafirkan tak bisa. Tapi zahir kebid'ahannya, zahir. Tapi tidak bisa disesatkan. Makanya kata para ulama itu bid'ah yang sesungguhnya. Kenapa tidak bid'ah itu? Karena kelak di akhir zaman, kata Nabi, orang tuh berinovasi dalam ibadah itu sesuka hati aja. Mereka buat acara kajian besar-besaran, tapi dengan DJ-nya, dengan musiknya, dengan dangdutannya, dicampur, Pak.
Mereka campur yang hak dan yang batil. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Wala talbisul haqqa bil batil. Jangan campurkan yang hak dengan yang batil. Mana yang batil? Yang batil itu mana? Musik itu kalau sudah dicampur dengan biduannya, dan kita nggak tahu itu apakah di belakangnya ada khamarnya atau tidak, itu udah jadi batil itu. Kajiannya baik, tapi dicampur dengan sesuatu yang tidak baik. Makanya kata Allah, wala talbisul haqqa bil batil. Jangan campurkan, jangan kalian campurkan sesuatu yang hak dan yang batil. Tidak bisa, karena tidak masuk. Buktinya apa? Sebagaimanapun mereka membalut acara-acara itu dengan kondisi-kondisi kebatilan, itu akan nampak, dan banyak orang yang akan menghujat. Kenapa mereka menghujat? Karena mereka tahu ini tidak cocok, tidak masuk. Misal peringatan nuzul Quran misalkan dibuat di depan masjid, tapi di situ ada dendang-dendangnya, berdendang dengan musik keyboardnya, dangdutannya, segala macamnya. Meskipun irama yang didangdutkan itu sholawat misalkan, tapi itu mencoreng yang harusnya tidak dilakukan. Maka itu terjadi sebuah kesubhatan itu, subhat yang besar itu para ulama begitu. Sehingga kata Nabi, badiru bil a'malis salih. Saking tak nampaknya lagi, saking subhatnya, saking abu-abunya keadaan ketika itu, kata Nabi, maka cepat-cepatlah beribadah dengan baik, kata Nabi. Nanti kalian tidak akan tahu orang seperti itu tuh. Karena banyak yang mengatakan sholat seperti ini, yang 23 rakaat dilakukan dalam 10 menit, itu banyak yang mengikut dan banyak yang membenarkan. Bahkan yang membenarkan dari kalangan para pengikut gitu. Sama perbuatan-perbuatan seperti yang dilakukan kajian-kajian yang dibarengi dengan musik irama yang tidak baik itu dianggap benar, dianggap benar. Yang membenarkan siapa? Para pengikut. Dengan dalilnya apa? Inovasi untuk mengajak orang kepada kebaikan. Ya, kita lihat lebih banyak mana, lebih banyak yang ikut apa yang tidak ikut. Maksudnya lebih banyak yang berubah atau yang tidak berubah. Nah, ini masalah, Pak. Jadi sini kondisi kita. Nah, kata Nabi, saking bercampurnya antara yang putih dan yang hitam itu tidak nampak. Maka yang ketika itu bertahan, kata Nabi, yang bisa melihat mana yang baik dan mana yang buruk itu. Sehingga Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kata Nabi, badiru bil amalis salih. Kelak akan terjadi fitnah yang besar di antara umat manusia, kata Nabi, maka bersegeralah kalian melakukan kebaikan agar kalian selamat. Kenapa? Kata Nabi, malamnya orang beriman, besoknya orang kafir. Besoknya mereka beriman, malamnya mereka kafir. Begitu seterusnya. Sampai Allah katakan dalam hadis kursi, sampai Nabi katakan dalam hadisnya, kata Nabi, Allah itu yabsutu yadaihi, mengangkat tangannya. Allah itu mengangkat tangannya. Saking mengangkat dan dibukanya tangannya tadi, apa yang dilakukan oleh Allah tadi? Liyatuba musi'ad nahar. Jadi dia membuka tangannya jika datang hambanya di malam hari, berdoa kepada Allah, Allah ampunkan untuk dosa dia yang di siang hari. Jika di siang hari Allah tetap membuka tangannya, yabsutu yadaihi bin nahar liyatuba musi'al lail. Jika hambaku, kata Allah, melakukan dosa di malam hari, maka ketika mereka di siang hari meminta kepadaku, kata Allah, aku buka tanganku, aku ampunkan. Nah, ini penting, Pak, untuk dipahami. Dan ini bagian daripada amal saleh. Kata Nabi, fitanan ka qita'il lail. Fitnah itu seperti malam dan siang. Malam dan siang ini berbeda tapi dalam satu, seperti mata uang. Yabi'u dinahu bi aradin minad dunya, kata Allah. Nah, kita ambil contoh kalimat yang sederhana, kata Nabi. Fitnah yang nampak dengan posisi yumsi kafiran wa yusbih mu'minan, atau yusbih kafiran wa yumsi mu'minan. Itu contohnya orang yang malamnya kafir, siangnya beriman, siangnya kafir, malamnya beriman. Itu bagian daripada orang-orang yang yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Bagian daripada itu adalah orang-orang yang menjual agamanya. Kok malam dia lisannya bisa beriman? Kok paginya dia bisa melakukan kafir, kekufuran? Kok bisa ke paginya mereka beriman, malamnya mereka kufur? Tidak salahkah demikian? Yabi'u dinahu. Mereka memperjualbelikan agamaku, kata Allah. Bi'aradin minad dunya, dengan harga-harga dunia. Kenapa kok dengan harga dunia? Mereka permainkan agamaku siang dan malam. Kadang mereka beriman, kadang mereka kafir. Bahkan Allah sebut dalam Al-Quran, hari ini mereka beriman, besok dia kafir. Hari ini beriman, besok kafir. Hari ini beriman, besok dia kafir. Apa kata Allah? Lan tuqbala minhum, tidak akan diterima lagi, kata dia.
Murtad mukmin. Murtad kemudian mu'allaf, murtad mu'allaf, murtad mu'allaf, begitu terus. Sampai Allah katakan orang ini mempermainkan agama. Orang-orang yang mempermainkan agama seperti ini, kata Allah, lan tuqbala ba'daha, setelahnya enggak akan diterima, kata Allah. Ada orang seperti itu, ada. Hari ini dia mu'allaf, besok dia murtad. Hari ini mu'allaf, dia besok murtad. Sama dengan kondisi yang tadi, beriman kafir, beriman kafir, beriman kafir. Jadi seolah-olah agama ini mainan. Kata Allah, yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Itu karena dunia, kata dia. Karena urusan dunia mereka permainkan demikian, kata dia. Jadi segitu tidak bernilainya agama di mata mereka. Disitulah Nabi mengatakan, sangat menekankan kepada kita, yuk melakukan amal soleh, kata Nabi. Perbanyak. Kenapa? Karena orang yang beramal dengan soleh, beramal soleh yang baik, yang benar, yang sesuai dengan tuntunan Nabi, itu yang selamat. Kalau tidak, kita dicampur adukkan, itu semua orang mengatakan. Kita lihat, ketika kegiatan-kegiatan keagamaan yang dibalut, tidak tahu nih apakah kegiatan syubhat yang dibalut dengan keagamaan atau kegiatan keagamaan yang dibalut dengan kesubhatan, dengan bid'ah-bid'ah seperti itu. Tujuannya apa? Tidak salah, Pak. Itu banyak sekali sumber-sumber dananya. Banyak sekali. Kita tidak suuzon, Pak. Tidak suuzon. Tapi bisa kita lihat, bisa kita pastikan. Orang-orang yang mohon maaf. Orang yang menjual agama dengan lisan mereka. Mereka jadikan agama pembalut kepentingan mereka. Coba perhatikan. Mereka dengan mudahnya bergaya, mempamerkan hartanya, alat transportasinya, gaya hidupnya. Tapi lisan mereka menjual agama. Lisannya menjual agama. Ini fitnah, Pak. Lisannya menjual agama. Tapi apa yang mereka lakukan? Tidak menampakkan karakternya di hadapan manusia yang berakhlak. Dengan gayanya kakinya diangkat merokok begini. Tapi mereka memberikan kajian. Mereka lemparkan uang-uang seolah-olah na'udzubillahi min. Ini fitnah, Pak. Boleh Bapak Ibu lihat sekarang fitnahnya. Fitnah agama, fitnah dianggap ibadah. Mereka buang duit seolah-olah mereka punya uang banyak. Tapi mereka ceramah, mereka memberikan kajian. Mereka menyampaikan poin agama. Begitukah yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Pernahkah Nabi mengatakan, pernahkah Nabi mencontohkan memberikan uang begini? Tidak pernah, Pak. Nabi memberikan sedekah di mana orang naik, di mana orang turun, di situ ditaruh. Dan Nabi tidak tahu siapa orangnya bahkan. Nabi tahu orangnya, tapi orangnya nggak tahu siapa yang akan memberi. Dan ini penting, Pak. Dan ini sangat-sangat tidak etis. Ketika dalam kajian-kajian menghina, mencaci maki dengan lisan tak sejalan dengan apa yang dia sampaikan, dengan pribadi dan akhlaknya sendiri. Itu fitnah, Pak. Itu fitnahnya, itu subhatnya, itu bid'ahnya. Dan hal-hal seperti ini sangat bid'ah sekali. Kata para ulama, kata Imam Hasan Al-Basri, bid'ah yang paling berat di akhir zaman itu bid'ahnya ibadah. Yang tersebar di tengah umat manusia. Baik, itu hadis yang pertama. Maka kata Nabi, badiru bil a'mal salih fitanan ka qita'il lail yusbihur rajul mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbih kafiran yabi'u ahadahum dinahu bi'aradin minad dunya. Apa tujuan mereka melakukan demikian? Tujuannya cuma satu, untuk mengharapkan dunia. Lisan mereka gunakan untuk menjual agama, tapi dengan penjualan agama mereka mendapatkan hal demikian. Mereka mendapatkan dunia, mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan. Kemudian kata Nabi di dalam hadis yang lain, di dalam hadis selanjutnya kata Nabi tentang fitnah akhir zaman, tada'al umam ala ummatil islamiyah. Kalau umat muslim itu dengan perkara tersebut, banyaknya fitnah yang selanjutnya yang terjadi, terpecah belahnya umat muslim yang dikelilingi oleh orang-orang yang ingin memangsa mereka. Tada'al umam. Kata Nabi di akhir zaman itu umat muslim itu banyak sekali, tapi mereka dikelilingi kelompok-kelompok minoritas. Kelompok-kelompok minoritas yang mengelilingi mereka itu ingin memangsa mereka seolah-olah mereka itu adalah makanan yang dimangsa. Oleh siapa semua? Banyak golongan yang memangsa. Kalau kita kemudian katakan begini secara singkatnya, Indonesia ini sedang dikelilingi oleh negara-negara yang ingin memangsanya, Pak. Orang akan berebut mencari negara Republik Indonesia ini untuk mencari apa? Apa yang bisa diambil. Islam begitu sekarang. Umat muslim hari ini atau Islam hari ini itu dikelilingi oleh berbagai macam. Sama sepertinya kejadian kepada Daulah Utsmaniyah. Ketika Turki Utsmani itu dikelilingi oleh berbagai macam negara untuk menghancurkan Islam. Sebutlah Prancis, Inggris, kemudian Jerman, kemudian salah satu negara Islam yang ikut campur
juga ingin menghancurkan dan bekerja sama dengan Inggris untuk menghancurkan Islam. Setidaknya 3 negara besar ketika itu yang memegang tampuk kekuasaan dunia, 3. Jerman, Inggris, Prancis ingin menghancurkan Daulah Utsmaniyah, Turki Utsmani. Hanya dengan satu proyek rel kereta api untuk menembus dari Turki sampai ke Hijaz, Mekah, dan akan melewati negara India. Apa yang mereka lakukan? Mereka akan membujuk siapapun, akan mereka bujuk. Dibujuknya Sultan Abdul Hamid, dibujuknya menterinya, dibujuk dan lain sebagainya, hanya untuk mendapatkan proyek. Tujuannya bukan proyek. Tujuannya adalah mendapatkan perhatian raja dan agar bisa mendapatkan tempat di Palestina. Siapa mereka? Perancis, Jerman, Inggris ini siapa? Yahudi semua. Semuanya Yahudi. Inggris orang Yahudi, Perancis orang Yahudi, Jerman orang Yahudi. Hanya untuk menghancurkan Daulah Utsmaniyah. Yang sebelumnya mereka tak pernah kerjasama, menjadi kerjasama. Nasrani dan Yahudi nggak pernah bersatu untuk menghancurkan Islam. Nanti kelak di akhir zaman lebih parah daripada itu. Lebih parah kata Nabi. Umat muslim di tengah, di sekelilingnya semua orang-orang yang tidak suka, semua agama yang tidak suka dengan Islam. Tapi yakinlah cuma dua agama yang sangat berpotensi untuk menghancurkan Islam. Yahudi dan Nasrani. Di antara dua ini ada satu agama yang sangat tidak suka dengan kita, Yahudi. Nasrani itu cuma tangan, Pak. Nasrani itu cuma tangannya Yahudi untuk menghancurkan Islam. Kenapa? Karena jumlah kaum Yahudi ini sedikit. Saking sedikitnya jumlah Yahudi ini, kata Yahudi, kami tidak sanggup menghancurkan Islam semuanya. Caranya bagaimana? Cari tangan yang lain. Siapa tangan yang lain? Nasrani, Pak. Maka bekerja samalah Yahudi dan Nasrani untuk menghancurkan siapa? Islam. Bagaimana caranya? Negaranya mana? Kuasai negaranya. Negara mana? Amerika, Inggris, Prancis, dan lain sebagainya, Jerman, Uni Soviet, semua kerjasama hanya untuk menghancurkan satu saja umat muslim. Satu saja umat. Maka kata Nabi, kelak di akhir zaman umatku itu ka ghusa'is sail, kata Nabi, seperti buih di lautan. Banyaknya umat muslim itu, tapi semuanya lemah-lemah gitu deh. Tidak ada yang kuat, semuanya lemah-lemah. Kenapa lemah-lemah? Inilah yang kemudian disampaikan oleh Nabi. Kata Nabi, penyakitnya wahan. Ada penyakit wahan. Orang tak kuat dengan dunia, orang tak kuat dengan harta. Ulama bisa dibeli, orang alim bisa dibeli, pemerintah bisa dibeli, dan lain sebagainya. Hanya karena dunia, hanya karena duit. Orang kalau sudah dapat duit, sulit untuk bicara. Orang kalau sudah dapat dunia, orang tidak bisa ngapa-ngapain. Maka apa kata kaum Yahudi itu? Menghancurkan Islam tidak bisa dengan perang. Menghancurkan Islam harus dengan harta, ekonomi. Pegang ekonomi, goyang semuanya. Itu yang dilakukan hari ini. Makanya apa yang dikuasai oleh Yahudi pertama sekali? Ekonomi. Pemerintahan butuh duit apa tidak? Politik butuh duit apa tidak? Pendidikan butuh duit apa tidak? Kalau kita lihat hari ini, perperangan politik hari ini itu bukan persoalan apapun, persoalan duit, kekuasaan dan uang. Sekarang kekuasaan bisa dibeli dengan uang atau tidak? Bisa. Kekuasaan bisa dibeli dengan uang. Nah, ini kasusnya baru Bapak Ibu bisa lihat kan, 968 triliun. Sampai sekarang tak jelas kasusnya. Pertamina, nanti klasmennya menyusul tuh Pak. Seberapa banyak yang korupsi tadi kan, dari awal sampai akhir itu nanti ada klasmennya. Klasmen tertinggi Pertamina 968 triliun. Terus apa lagi setelahnya? Pokoknya nanti ada PLN sekitar 3 triliun. Kalau dulu kan korupsinya miliaran. Paling tinggi 20 miliar, sekarang udah triliunan gitu. Kalau cuma miliaran enggak main lagi sekarang gitu. Udah tidak nampak. Jadi semakin hari semakin tidak berharga. Jadi kalau sudah triliunan, coba bayangkan, itu tujuannya apa? Apa yang mereka inginkan itu apa? Pernahkah mereka berpikir jadikan agama sebagai patokan kehidupan? Tidak pernah. Pelakunya siapa? Muslim. Pertanyaannya, kok bisa Muslim melakukan demikian? Kok mereka bisa Muslim sezolim itu terhadap umat manusia? Coba bayangkan Pak, jika 1 triliun saja, bisa menghidupkan 1000 kepala, 1 triliun bisa menghidupkan 1000 kepala keluarga. Kalau 900 triliun, berapa kepala keluarga? Berapa kepala keluarga? Itu kalau 1 orang, itu 1 miliar.
Satu kepala keluarga itu 1 miliar. Coba bayangkan berapa banyak kelak yang mereka pertanggungjawabkan di akhirat itu. 1 orang, kalau tidak usah banyak-banyak, 1000 orang yang mempertanggungjawabkan, kira-kira amalnya cukup nggak tuh? Itu aja kita bayangkan, Pak. 100 juta saja yang kita makan dari hasil punya orang lain, anggaplah 10 orang yang di situ yang punya haknya. Kita ambil contoh misalkan Basnas. Sempat Basnas ada yang korupsi 100 juta misalkan. Per kepala 10 juta. Berarti 10 kali 10. 10 orang yang akan mempertanggungjawab. Ya Allah, si Anu itu ngambil duit kami. 1 baru. Kalau 10 orang yang meminta pertanggungjawaban, pernah nggak mereka berpikir? Tidak pernah, Pak. Kenapa? Sudah mati. Hatinya dah mati. Kenapa hatinya mati? Karena dunia tadi. Betapa rendahnya harga diri mereka hanya karena dunia. Itu yang dimaksud. Maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kalau kita bicara ini kata Gus Baha, saking rendahnya harga diri manusia itu bisa dibeli. Siapa mereka? Orang yang tidak beriman. Kata Gus Baha begitu. Orang yang tidak beriman begitu. Kata Ustaz Adi Hidayat, orang yang paling rendah harga dirinya itu adalah yang mencampurkan diri dia, yang meleburkan diri dia kepada dunia. Kenapa kok bisa dibeli? Harga dirinya bisa dibeli. Maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ini poin. Nah, kata kaum Yahudi, mudah menghancurkan umat Muslim itu mudah, katanya. Kasih aja duit. Kasih duit, selesai, katanya. Coba bayangkan ketika dikasih duit. Persoalan kasus Israel Palestina begitu kencangnya, dikasih duit, datang dia. Tiba-tiba datang konsolidasi atau kerjasama, berangkat dia ke Israel. Nah, coba bayangkan, hanya karena piti, Pak. Seberapalah duit itu? Tapi apa? Mereka jual harga diri. Datang sana. Apa alasannya? Membujuk, bekerja sama. Itu tidak masuk akal, Pak. Karena apa? Karena itu tadi, kecintaan mereka terhadap dunia. Menampakkan. Jadi orang yang nifak itu Allah tunjukkan. Orang-orang yang nifak. Nah, kata Nabi, kalau umat Muslim itu dikelilingi. Ini saya kasih gambaran kepada Bapak Ibu semua. Hari ini Bapak Ibu, kita umat Muslim ini, bagaimana caranya kita umat Muslim ini dihancurkan dulu. Tapi sebelum hancur, dipecah dulu. Ini dipecah-pecah dulu. Inggris dulu julukannya Britania Inggris. Itu dulu untuk menghancurkan Islam itu dia membangun 3 golongan, 3 gerakan. Gerakan pertama disebut dengan Ahmadiyah. Hidupnya di mana? Di India. Ahmadiyah ini dipelopori oleh Mirza Ghulam Ahmad yang mengaku menjadi nabi. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu ya. Mirza Ghulam Ahmad. Ini Bapak Ibu cara Inggris menghancurkan Islam. Ratu Elizabeth itu meninggal, Ahmadiyah ini itu memuja betul itu. Kenapa? Karena diresmikan. Jadi dan dibangun oleh Inggris ini, Pak. Jadi Inggris itu membangun 3 golongan nanti, 3 gerakan. 1 Ahmadiyah di India. Jadi ada namanya Mirza Ghulam Ahmad. Apa kata Mirza Ghulam Ahmad? Nabi itu tidak, yang terakhir bukan Nabi Muhammad. Yang terakhir itu dia. Sampai saking sucinya Mirza Ghulam Ahmad ini, bekas kaki pun diminum. Bekas kaki. Tapi uniknya, itu pengikutnya banyak. Bukan sedikit, banyak, baru ribuan. Dan dia punya keajaiban. Bukan keajaiban sebenarnya, dia bermain dengan setan itu. Kemudian dia kasih air, dia bacakan air itu, kemudian diminum, langsung sembuh. Nah, maka keajaiban, ini mukjizat. Kata para orang-orang ketika itu mukjizat itu. Nah, coba bayangkan mudahnya manusia, orang yang tidak berilmu, beriman tanpa ilmu, orang yang beragama tanpa ilmu, mudah terpercaya. Jangankan itu, Pak, di Indonesia pernah terjadi, Pak, jangan salah. Ada orang yang bisa menggandakan uang, yang percaya siapa? Profesor tuh, Pak. Profesor menjadi saking profesornya bertahan dengan argumennya, apa dia kata? Saya sangat yakin kalau dia bisa menggandakan uang. Setelah ditelusuri ternyata kursi tempat duduknya sama jubahnya, Pak. Jadi orang-orang yang datang memberikan uang dimasukkannya ke situ. Jadi setiap yang datang digandakannya duit. Nah, jadi biar banyak pengikutnya. Lah termasuk salah satunya profesor. Dan saya tak sebut nama. Kalau saya sebut nama pasti Bapak tahu. Tahu namanya. Orang profesor cukup terkenal. Uniknya, itu bergelar profesor. Kalau orang awam saja masih mending, Pak. Ini orang berilmu bisa tertipu. Artinya begitu mudahnya gitu. Ada apa? Itulah kalau beribadah tanpa ilmu. Beragama tanpa ilmu.
Makanya hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun, kata Allah. Apa sama orang beribadah dengan ilmu tanpa ilmu? Tidak sama, Pak. Sama halnya Bapak Ibu beribadah puasa, tapi tidak ada ilmunya. Tidak ada gunanya kita puasa, Pak, capeknya ya dapat. Kita nggak dapat apa-apa, Pak. Nah, maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kembali kepada poin tadi. Itu yang pertama, Ahmadiyah. Yang kedua, Bapak Ibu, yang dibuat oleh Inggris, golongan yang dibuat oleh Inggris. Tapi ini jangan ada tersinggung, Pak. Ini saya menyampaikan apa yang disampaikan dalam buku Seven Pillars of Wisdom. Ada 7 pilar kebijaksanaan itu disampaikan, dan Syekh Ramadan Al-Buti menyampaikan hal demikian. Yang kedua itu namanya Bahai. Bahai itu ada di Mesir, dibuat di Mesir. Ini pecahan daripada Syiah Ithna Asyarah, Syiah yang 12, yang dipelopori oleh, ketika di Mesir dipelopori oleh Syiah Fatimiyah. Jadi ketika itu Syiah Fatimiyah berjaya di Mesir. Nah, salah satu kelompok yang muncul atau keluar dari barisan mereka ini ada namanya Bahai. Dan ini bagian daripada Syiah. Tapi mereka nggak katakan kami Islam itu. Mereka nggak katakan kami Islam, tapi mereka sebut Bahai. Bahai ini Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, lebih berbahaya daripada Ahmadiyah. Lebih berbahaya daripada Ahmadiyah. Dan lebih menyesatkan. Ini boleh dikatakan Ustaz, boleh. Dan sudah sampai ke Indonesia. Pernah terjadi Bapak Ibu. Dan pernah diresmikan, bukan diresmikan. Ketika itu pernah salah satu menteri agama yang datang ke sana. Untuk melihat, entah itu diresmikan kita nggak tahu. Tapi yang jelas dia datang. Entah milad atau apa tak tahu. Yang jelas Menteri Agama ketika datang, lebih tepatnya Menteri Agamanya Lukman siapa itu? Lukman Hakim apa Lukman Saifuddin? Lukmanul Hakim, Menteri Agama kita. Sebelum Yakut. Nah itu, sebelum Yakut siapa? Fahru Razi, sebelum Fahru Razi? Lukmanul Hakim atau Lukman Saifuddin? Agak pokoknya Lukman lah, ada Lukmannya yang jelas. Itu Pak, datang tuh Pak, datang untuk meresmikan agama Bahai itu. Entah meresmikan, entah datang pada miladnya. Artinya apa? Agama itu sudah masuk ke Indonesia. Agama Bahai itu sudah masuk. Yang ketiga, Bapak Ibu, suka atau tidak suka, Bapak Ibu, dalam sejarah itu disebutkan. Dalam sejarah disebutkan, suka atau tidak suka. Wahabiyah. Itu buatan Inggris. Buatan Inggris. Dan Syekh Ramadan Al-Buti menyampaikan dalam ceramahnya sebelum dibom itu, beliau sampaikan, yang tiga-tiga ini sengaja dibangun untuk memecah belah umat. Sengaja dibangun, dibuat untuk memecah belah umat. Peran Inggris serius waktu itu. Kapan Pak? Salah satunya Pak, ini tolong dicoret ya, yang ini tidak ada live streaming kan. Salah satunya itu ketika Saudi Arabia bekerja sama dengan Inggris. Itu Saudi Arabia kerjasama Pak dengan Inggris, kerjasama waktu itu sebelum runtuhnya Daulah Utsmaniyah. Kenapa? Kata Saudi bilang Mekah dan Madinah itu punya kami dan berada dalam kekuasaan kami sebenarnya. Tapi ketika Turki Utsmani masih ada, dia nggak bisa ngapa-ngapain Pak. Yang pemegang tertinggi kan khilafah, dipegang nih oleh Turki Utsmani. Akhirnya mereka ingin memisahkan diri. Bagaimana caranya memisahkan diri? Ketika terjadi ketika terjadi permusuhan antara Jerman, Inggris dan Prancis, di situ momen terbaik bagi Saudi untuk memisahkan diri. Maka ketika runtuh Turki Utsmani, habis 1925 runtuh Turki Utsmani, langsung Pak diambil oleh kerajaan Saudi. Batas Hijaz itu. Tidak lagi dipegang oleh Turki Utsmani. Tidak lagi dipegang oleh kerajaan Islam yang lain. Tapi langsung dipegang oleh kerajaan Saudi. Jangan salah Pak. Dan ini politik. Maka saya dikatakan kepada kita semua, cara menghancurkan umat Islam, kata Yahudi, itu cara satu. Buat umat Muslim itu terlena dengan dunia. Apa kata Louis itu? Kata Louis begini dalam tahanan itu. Ketika Louis itu ditahan oleh Salahuddin Al-Ayyubi itu, apa kata Louis? Menghancurkan Islam tidak bisa dengan perang. Kalau dengan perang, kalau dengan jihad kita kalah. Sekarang bagaimana cara cari apa yang mereka suka? Hancurkan generasi-generasi mereka. Makanya mereka bertahan Pak, dari 1900-an itu mereka bertahan membangun strategi-strategi. Hari ini mereka nikmati hasilnya Pak. Hari ini mereka nikmati hasilnya. Apa hasilnya hari ini? Betapa banyaknya umat Muslim itu yang keluar daripada jalurnya Pak. Berapa banyak orang-orang yang terpengaruh dengan pikiran-pikiran dunia hari ini. Orang tidak cinta lagi terhadap agama, orang cinta dunia. Orang sudah pakai akal, bukan lagi pakai ini. Semua pakai ini sekarang, bukan pakai ini. Maka ketika ini dan ini tak sejalan, ini yang ditinggikan, bukan ini Pak. Jangan salah Pak. Dan itu sudah kita lihat hari ini. Betapa banyak manusia-manusia hari ini itu bukan dengan hati lagi, tapi dengan otak. Kalau tak masuk akal, tak mau terima. Nah, dan ini poin penting. Cara mereka menghancurkan. Maka strategi Yahudi itu bagus. Cara menghancurkan Islam bukan dengan berlawanan dengan Islam, tapi cari-cari orang-orang yang bisa kita hasut.
belilah mereka. Nah, setelah dibeli mereka, dari lisan mereka lah menghancurkan. Siapa mereka? Kaum-kaum munafik. Di mana mereka? Di antara umat muslim itu sendiri. Berat apa tak berat itu, Pak? Sehingga kita nggak tahu nih, umat orang-orang munafik itu berada di antara kita atau tidak. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, umat orang-orang munafik itu ada nggak di antara kita? Jangan di sini, di luar. Kalau di sini banyak tersinggung nanti. Tapi sangat mungkin Pak, yang namanya nifak dan munafik itu. Nah, kita ambil contoh misalkan begini. Ketika Israel dan Palestina berantem, ada sekelompok orang bekerja sama dengan Yahudi. Sudah tahu Palestina dibombardir, dia malah datang ke sana. Itu bagian daripada kemunafikan, Pak. Dalam kitab Al-Wala' wal Bara', orang yang loyal kepada Yahudi, orang yang loyal kepada musuh Islam, bagian daripada musuh. Ada namanya kitab Al-Wala' wal Bara'. Dalam kitab tersebut, orang yang loyal kepada musuh Islam, berarti mereka bagian daripada musuh. Orang kafir menghancurkan Islam, kita bekerja sama dengan kafir yang menghancurkan Islam tadi. Kira-kira kita seperti apa? Bagian daripada itu, Pak. Makanya dikecam oleh para ulama. Setiap orang yang mendukung Yahudi, yang menghancurkan Palestina, setiap orang yang mendukung Israel, Muslim kan dia? Itu bagian daripada kemunafikan. Orang munafik maksudnya. Dan itu orang-orang munafik. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Jadi kita kondisi umat muslim itu lemah di akhir zaman kata Nabi. Maka ketika lemah begini, apa yang harus dilakukan oleh seorang muslim? Yang dilakukan oleh seorang muslim cuma dua, Pak. Di akhir zaman ketika betul-betul terjadi kekalutan di antara, sudah tidak tak nampak lagi kebaikan itu, maka kata Nabi, umat muslim harus melakukan dua hal. Bukan harus memilih di antara duanya. Bertahan dengan golongan jika imannya kuat, kalau tidak kuat beruzlahlah. Makanya kelak hijrahnya umat muslim ketika dunia ini sudah bercampur, tak nampak lagi mana yang hak dan mana yang batil, hitam putih tak nampak lagi, benar salah tak jelas, halal haram tak jelas, maka ketika itu banyak orang yang akan berhijrah. Kemana hijrahnya, Pak? Perintah Nabi berhijrahnya umat muslim nanti akan berhijrah ke Palestina. Karena ternyata perangnya umat muslim itu bukan dengan Nasrani. Di akhir zaman itu perangnya muslim bukan dengan Nasrani. Perangnya umat muslim dengan Yahudi. Perangnya kita dengan Yahudi. Tapi yang tua-tua, bapak-bapak yang tua-tua insya Allah tidak ketemu. Yang muda-muda pun belum tentu ketemu. Kita berdoa kepada Allah semoga kita nggak ketemu, Pak. Kalau sempat ketemu bahaya juga, Pak. Tapi kalau kita mau berhijrah ya tidak ada masalah. Kata Nabi, umat muslim, orang-orang beriman akan hijrah ke Palestina. Dan orang-orang Yahudi yang berada di negara-negara Eropa akan kembali ke Israel. Nah, jadi nanti perangnya begini, Pak. Orang Yahudi yang ada di Eropa balik, Pak, berhijrah, Pak. Mereka pindah, Pak, untuk memenuhi Israel. Umat muslim akan berhijrah, Pak. Dengan kegaduhan dunia ini, mereka akan berhijrah. Kemana hijrah? Ke Palestina. Disitulah nanti akan berkumpul, bertemu, satu Israel, satu. Tapi Israel sini disebutkan oleh Nabi bukan Israelnya, tapi yang disebut oleh Nabi di sini Yahudinya. Karena Yahudi ini agama dan umat muslim ini Islam itu agama, maka disebutlah oleh para ulama bukan perang antara muslim, bukan perang antara manusia dengan manusia, tapi ini perperangan agama. Mana yang benar, agama Yahudi kah atau Islam kah? Tapi yakinlah kata Allah yang dimenangkan yang mana? Pasti Islam. Tidak mungkin Yahudi. Kita tahu pasti menang, Islam itu pasti tahu. Kita tahu, Pak. Hanya saja hari ini umat muslim itu dibuat dulu, dibayang-bayangkan kemana-mana. Padahal kita tahu kemenangan itu pasti di tangan umat muslim, pasti. Karena perang akhirnya itu antara muslim dengan Yahudi dimenangkan oleh muslim. Tapi Allah tak sebutkan di situ perang berhadap bersama Israel, tapi perang bersama Yahudi, Pak. Karena Yahudi itu berubah dari golongan, dari komunitas menjadi agama. Itu baru-baru ini. Dulu Yahudi itu bukan agama. Yahudi itu dulu adalah pengikut anak Nabi Yakub alaihissalam. Namanya Yahuda. Dari istri yang kedua. Ada anak yang pertama. Namanya Yahuda. Yang selalu membuat strategi kepada hancurnya Yusuf. Yang tak suka dengan Yusuf, yang tak suka dengan Benyamin. Ini namanya Yahuda. Yahuda nanti punya keturunan. Cucunya Yahuda inilah yang mempelopori munculnya pengikut Yahuda, namanya Yahudi.
Sampai di sini paham ya Bapak? Ini golongan, bukan agama. Berubah ketika sudah fasenya berlalu. Sekitar 4 fase, 4 keturunan berubah. Dari pengikut menjadi agama. Makanya Allah sebutkan di dalam Al-Quran itu, walan tarda ankal yahudu walan nasara. Yang tadinya Yahudi menjadi pengikut, menjadi agama. Allah sebutkan dalam Al-Quran, walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millat. Sampai kita mengikut agama mereka. Yahudi dan Nasrani berubah menjadi agama. Nah nanti di akhir zaman perang agama. Maka kita tidak berperang dengan Nasrani. Nasrani oleh Yahudi dijadikan tangan mereka untuk menghancurkan kita. Seolah-olah kita berperang dengan Nasrani. Tidak. Sebenarnya di belakang Nasrani ada. Inilah kaum-kaum Yahudi. Makanya Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, yang memegang dunia ini yang mana? Yahudi ini. Dan itu tujuan mereka. Iya, Yahudi ini memegang dunia. Tujuannya itu. Dan dari awal mereka sudah pasang dalam otak mereka, karena kami tidak diberikan tanah sejengkal di Palestina, kami sakit hati. Sakit hatinya itu sampai hari ini, sampai hari kiamat Pak. Nah ini sampai kapanpun kita dengan Yahudi ini tak bisa bersatu Pak, tak bisa bersatu. Jadi kalau ada orang mengajak kita, janganlah bencikan, jangan kalian membenci, tak bisa Pak. Jangan benci terhadap Yahudi, tak bisa. Memang kita harus begitu, kita memang harus berlawanan dengan mereka. Kalau kita baik dengan mereka, kita diinjaknya Pak. Nah, ini sampai di sini paham ya Bapak Ibu ya. Jadi kita harus punya kekuatan. Makanya Bapak Ibu, yang dilemahkan dari umat Muslim itu apa? Yang dilemahkan nilai agama, nilai jihad, nilai agama dan nilai. Boleh Bapak Ibu lihat nanti ke depan seberapa banyak orang-orang yang siap berjihad itu. Orang jihad melawan hawa nafsu aja goyang. Jihad melawan hawa nafsu aja goyang Pak. Kenapa saya katakan jihad melawan hawa nafsu goyang? Nampak sedikit, oi mobil tuh bagus, dah hilang Pak. Yang tadinya mobil sudah ada 2 di rumah, enggak jadi Pak, nambah baru. Itu jihad melawan hawa nafsu Pak. Kita sudah terpedaya dengan dunia. Sudah banyak orang cinta dah lemah Pak, enggak bisa lagi ngapa-ngapain. Makanya kata para pengamat itu, kalau ingin melemahkan mereka mudah saja, kasih duit 1 miliar, masih bertahan. 1 T, goyang Pak. Goyang 100 juta lah, 100 juta orang 1 miliar aja kami tidak goyang, apalagi 100 juta dikasih 1 triliun, goyang Pak. Maka kelak apapun bisa keluar dari lisan orang-orang yang terbeli dan tergadaikan. Apapun bisa keluar dari lisan orang-orang yang tergadaikan. Kita ambil contoh Pak, kita ambil contoh yang paling sederhana. Kuat imannya Pak, tapi ketika sudah tergadaikan, yang tadinya lisannya berkata A bisa berubah menjadi B. Nah, saya sejalan dengan perkataan Pak Mahfud MD itu. Kata Pak Mahfud MD, malaikat pun masuk bisa jadi setan gitu. Malaikat aja bermain politik bisa jadi setan. Ini karena urusan apa Pak? Urusan dunia. Jadi sebegitu beratnya kita menghadapi dunia. Iya Pak. Makanya kata Nabi, yang paling kalau orang di akhir zaman bertahan dengan keimanan dia, itu yang paling kuat dan yang paling tangguh kata Nabi. Karena di akhir zaman itu orang seperti memegang bara api, kuat-kuatan Pak, antara kuat dan tidak kata Nabi. Makanya kata saya berdiskusi dengan Dr. Mustafa Umar, kata Ustaz Mustafa Umar. Sederhana beliau menyampaikan ketika itu. Kata beliau, orang di akhir zaman itu kata dia, itu semuanya sudah tidak nampak kata dia. Kata Dr. Mustafa Umar, tidak kelihatan lagi sudah. Hanya orang yang kuat-kuatan iman saja kata dia. Mana orang yang suka berjihad dan tidak berjihad itu nampak katanya. Hanya saja kita orang beriman ini kata beliau orang yang beriman itu berada pada posisi yang sangat sedikit katanya. Yang diantara kita ini muslim semua. Muslim, sekian banyak muslim kata beliau, yang sedikit ini adalah mukmin katanya. Ini Bapak Ibu bisa bayangkan. Nah, kemudian beliau mengatakan nasihat di akhir itu, jadilah di antara bagian kecil ini, bukan yang besar. Bukan yang besar, tapi di antara bagian kecil ini. Apa itu maksudnya? Maksudnya beradalah di antara orang-orang yang beriman meskipun sedikit. Karena kelak kata beliau, orang-orang beriman itu bertahan dengan keimanan mereka. Muslim terganggu dengan dunianya Pak. Nah, maka kata Nabi, yang menyebabkan kita lemah itu apa? Kata Nabi. Kata Nabi, yang menyebabkan kalian lemah itu bukan apa-apa. Wahan. Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta terhadap dunia dan benci dengan kematian.
Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ada pertanyaan Bapak Ibu? Ada pertanyaan? Ini adem tenang. Ada pertanyaan Ustaz. Boleh Bang. Abang ini memang rajin betul. Insyaallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang membeda-bedakan antara miskin dengan kaya, Ustaz, itu termasuk bid'ah, Ustaz. Yang membedakan Antara orang yang kaya dengan miskin. Itu banyak kejadian terang-terang, Ustaz. oh yang kaya dan miskin. Jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Nah, lanjut Bang. Ada perbuatan baik untuk membantu miskin. Orang itu dekat dengan dia, Ustaz. Contohnya banyak, Ustaz. Tapi kalau orang miskin, apa dia harap Ustaz umpamanya. Banyak itu. Sebenarnya hatinya yang mulia, Ustaz. Tapi jarang orang dekat dengan dia. Banyak terjadi, Ustaz. Itu termasuk bid'ah, Ustaz, enggak? Banyak orang yang dekat dengan Orang kaya. dengan orang kaya. Sebab orang miskin dia hatinya yang dia harap juga tenaga. Oh iya. Banyak kejadian seperti itu, Ustaz. Itu termasuk bid'ah atau enggak, Ustaz? Oh, bukan bid'ah, fitnah. Fitnah. Apakah itu termasuk fitnah? Iya, itu termasuk fitnah itu. Itu fitnah akhir zaman begitu memang. Imam Ghazali bilang orang kaya itu terhormat, tapi terhormatnya bukan dengan iman, tapi dengan harta. Jadi mau kafir dia, mau muslim dia punya banyak duit, dia dicium orang tangannya. Itu fitnah begitu. Dan sampaikan oleh Imam Al-Ghazali begitu. Kata Imam Al-Ghazali, kelak yang membuat orang itu wa inad darahima taksur rijala mahabatan wa majalasa. Kelak yang membuat orang itu terhormat itu bukan iman, tapi harta. Cuman uniknya, kata Imam Ghazali uniknya, orang berharta itu kelak yang tadinya begini badannya, begini dia lagi. Tahu maksudnya Bapak Ibu? Sombong dan angkuh dengan harta. Sehingga jangan salah kalau di akhir zaman tuh kita lihat orang-orang kaya itu begini. Kenapa? Nah, tahu maksudnya Bapak Ibu? Jadi yang dimaksud itu adalah kata Nabi, kelak di akhir zaman itu akan terjadi fenomena begini. Orang bersedekah itu tak lagi memperhatikan etika. Orang bersedekah itu tak lagi memperhatikan sedekah. Kata Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Asrarul Zakah itu, kelak itu begini, tak bisa orang membedakan mana etika dan mana hukum. Orang memberikan bantuan, ngantri ribuan orang, ratusan orang ngantri nih untuk mengharapkan sembako. Dan dibagi aja. Secara hukum tak ada masalah itu, Pak. Secara hukum tak ada masalah. Secara etik bermasalah banget itu, Pak. Itu merendahkan orang. Sangat merendahkan, kata Imam Al-Ghazali. Makanya kenapa Nabi bersedekah itu, kalau Nabi mau sedekah, di mana Nabi tengok tuh orangnya, di mana dia lewat naiknya, di mana dia naik, di mana dia turun, atau dari masjid itu keluar dari masjid itu pintu mana, sendalnya di mana, Nabi taruh di sendalnya. Kenapa demikian? Nabi tak pengen merendahkan orang. Makanya Pak, kalau kita mengkaji kajian Imam Al-Ghazali, apa kata Imam Al-Ghazali? Kalau kita masih bersedekah dan memandang orang itu rendah, miskin dia, kasihan dia, itu belum sampai itu, kata dia. Cuman ada cumanya. Apa cumanya? Kalau itu tergantung tingkatan. Itu tingkatan orang yang sudah tidak lagi berharap itu. Cuman kalau kita sekarang, kalau begitu kita tunggu, tidak akan sedekah-sedekah orang, Pak. Sampai sini paham maksud saya? Artinya apa? Kata Umar bin Khattab, orang kuat itu tiga. Orang kuat itu tiga. Satu orang yang bersedekah, orang sedekah itu tiga, kata Umar bin Khattab. Satu antara dia dengan Allah saja yang tahu ketika dia bersedekah. Yang kedua, yang tahu dia, orang yang menerima dan Allah. Yang ketiga, dia dan semuanya. Dan itu dilakukan oleh Nabi tiga-tiganya. Pertama, Nabi bersedekah cuma Nabi dan Allah yang tahu. Yang kedua, itu Nabi dengan orang yang menerima sedekah dan Allah. Yang ketiga, kata Nabi, siapa yang mau bersedekah sekarang, kata Nabi. Ini ada orang gak mampu, siapa yang mau bersedekah? Utsman angkat tangan, Abu Bakar angkat tangan, Abdurrahman angkat tangan, dan angkat tangan semua. Artinya apa? Itu pamer? Enggak pamer. Kenapa begitu? Memancing. Itu sahabat. Kalau sekarang, kan begitu poinnya, itu sahabat. Sahabat itu terjaga hatinya. Kalau sekarang, kalau bisa sekarang mereka sedekah, harus ditulis nama, kalau perlu di depannya harus ada. Tidak tertulis hajinya di depan kita dia habisi. Pakai haji. Jadi namanya harus ditulis dan harus embel-embel dan titel-titelnya, Pak. Nah, ini penting ini. Ini fenomenanya begitu, Bang. Fitnah akhir zaman itu begitu. Fitnah akhir zaman. Nah, kata Nabi, fitnah akhir zamannya lagi dalam hadis yang lain, kata Nabi, orang kelak di akhir zaman banyak yang bersedekah sampai orang tidak butuh lagi harta itu. Saking banyak. Cuman sedekah mereka itu bukan karena aku, kata Allah.
Karena apa? Kehormatan mereka, harga diri mereka, dunia mereka, penghormatan mereka, dan pujian. Itu Nabi. Jadi orang kelak di akhir zaman banyak yang bersedekah itu banyak Pak. Banyak sedekah sampai tidak butuh lagi tuh. Sampai orang miskin itu, orang-orang fakir itu tidak butuh lagi sedekah gitu. Saking banyak yang orang bersedekah. Cuma sedekah mereka bukan untukku kata Allah. Kata Nabi bukan untuk Allah, tapi untuk siapa? Untuk dunianya, kehormatannya, untuk dihargai, untuk dipuji, dan untuk dilihat dan lain sebagainya. Dan itu fitnah. Nah, miskin itu tidak ada. Kata guru saya miskin itu tidak ada. Yang ada itu yang berkecukupan. Jadi Allah sebut aghna wa aqna. Aghna wa aqna dalam Al-Quran. Kenapa Allah gandeng kalimat aghna dan aqna? Karena sebenarnya orang kaya yang tak puas itu miskin. Orang kaya yang tidak pernah puas itu miskin. Ada orang kaya yang tidak pernah puas-puas? Ada. Selalu ada orang kaya yang tamak, yang hirsun dan lain sebagainya, rakus segala macam. Itu kan orang-orang yang korupsi sampai triliunan itu kan rakus semua itu. Orang miskin semua itu. Itu yang berhak dizakati itu. Iya Pak, sangat berhak dizakati mereka seperti itu. Karena hutangnya banyak. Hutangnya banyak itu Pak. Itu mereka orang-orang seperti ini Pak, mohon maaf kalau mereka tidak bertobat kepada Allah, itu orang paling bangkrut di muka bumi itu. Berapa banyak mereka yang menuntut besok itu. Semua orang-orang yang menuntut itu, kalau tak cukup pahala dia, maka semua, anggaplah orang itu 100.000 orang. 100.000 orang semua itu besok menuntut. Kalau pahalanya sudah habis 100.000 orang nih, semua dosa-dosanya diberikan kepada orang tadi. Itu paling bangkrut tuh. Makanya disebut itu paling bangkrut begitu. Nah, kembali kepada pertanyaan abang tadi. Apakah itu fitnah? Fitnah bang. Memang itu kata Nabi, itu fitnah akhir zaman itu. Nah, uniknya begini. Ada poin terakhir yang ingin saya ambil dari perkataan beliau tadi. Kalau dekat dengan orang, dekat dengan si anu, misalkan orang miskin ini dekat dengan si anu. Kalau kita yang tak dekat tak dapat Ustaz. Oh ya, itu memang biasa Pak. Sunnahnya begitu. Sunnah akhir zaman. Memang begitu Pak. Tidak hanya di situ Pak, di mana-mana. Di mana-mana. Semua begitu. Aku kenal dia. Kalau karena kenal mudah cair Pak. Ini saya pengalaman pribadi nih Pak, pengalaman pribadi. Saya ketika itu membuat proposal sedikit-sedikit sebelum kita tutup. Ketika itu kami punya proposal orang tak mampu sekolah Pak, kuliah. Dan ini jalur ketika itu saya masih di staf ahli DPRD Provinsi itu. Ketika saya masih staf ahli DPRD Provinsi. Jadi karena kita maju sendiri untuk membantu orang ini, itu nggak ada kekuatan Pak. Nggak ada kekuatan sama sekali. Itu nggak mau terima, sudah tutup katanya. Maaf, beasiswanya sudah tutup, bantuan tutup. Tiba-tiba tak sengaja saya masih di situ Pak. Datang orang bawa proposal dari anggota dewan si A gitu. Diterima ya Pak. Apa nak sakit hati awak buat di situ? La ilaha illallah saya bilang. Mengamuklah saya di situ. Jadi karena ada titipan, kenalan lewat. Awak tidak punya apa-apa, tidak ngapa-ngapain Pak. Saya bilang hari kiamat besok kita tanggung jawab. Kita perhitungkan di hari kiamat. Saya bilang. Tapi kadang-kadang itu juga butuh kadang-kadang. Butuh kalau ada dalam kebaikan. Buktinya itu Pak. Jadi seorang ibu-ibu betul-betul mengharapkan bantuan, tapi ini kondisinya sudah cukup lama. Meninggal karena bukan tidak dapat bantuan, terlambat bantuan itu datang, meninggal. Jadi waktu itu ibu ini ingin melahirkan Pak. Ini udah kondisinya. Tidak ada ambulan, tidak ada yang mau bantu Pak, tidak ada yang mau bantu. Akhirnya adalah tetangga dia yang punya kenalan dengan salah satu inilah gitu kan, lembaga. Datanglah Pak, tapi terlambat karena sudah lama menunggu itu tadi. Ya qadarullah itu ajal ya, ajal sudah jelas, tapi meninggal Pak. Meninggal. Begitulah sulitnya kondisi ketika orang tidak punya kenalan hari ini Pak. Orang tak pandang Pak. Yang dipandang yang punya kenalan. Dan ini sudah disampaikan Nabi, fenomena seperti ini sudah disampaikan Nabi. Kata Nabi, yang lebih parah lagi kata Nabi, manis dada minas sultani kurban illa wa masdada minallahi illa bu'dan, kata Nabi. Orang-orang yang mendekat kepada penguasa, siapapun mereka yang mendekat kepada penguasa, tidak akan pernah bisa dekat dengan Allah. Orang yang mendekat kepada penguasa tidak akan pernah dekat dengan Allah. Ini yang Nabi sampaikan, kata Nabi, wa masdada minas sultani kurban illa wa masdada minallahi illa bu'dan. Orang yang mendekat kepada penguasa, di bahasa kita ini namanya para penjilat-penjilat itu. Nah, tapi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ini jangan diterjemahkan sepihak.
Nah, tapi yang dimaksud dengan jangan dipahami dengan sepihak, kita harus pahami dulu kondisi ini. Tapi begitu banyaknya orang-orang yang kelak di akhir zaman, kata Nabi, dzal wajhin, bermuka dua. Bermuka dua. Itu Bang ya. Jadi fenomena, itu fenomena dan fitnah. Nah, maka apa yang harus kita lakukan? Jangan rendahkan harga diri. Jangan rendahkan. Nabi paling anti dengan orang-orang yang merendahkan diri di hadapan manusia. Dan Allah paling tak suka. Nabi Musa itu kenapa dimarahin sama Allah? Itu karena sombong, Pak. Karena sombong. Banyak cerita di dalam Al-Quran, begitu juga dalam hadis Nabi, orang-orang yang merendahkan diri di hadapan manusia itu Allah tak pandang, Pak. Allah tak pandang. Allah tidak mau melihat mereka itu. Apa contohnya? Kalau bahasanya Buya Hamka itu, orang-orang yang merendahkan diri di hadapan manusia itu syirik-syirik modern gitu deh. Syirik modern. Nah, kalau pelaku begini enggak susah, Pak. Habis amal bidah. Wa habitat a'malum. Habis amal ibadah kita dibakar. Baik, begitu Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Ada pertanyaan lain cukup? Puasa Bapak Ibu ya? Ini puasa yang keberapa? Udah 15 ya? Udah setengah. Tak terasa sudah setengah, Bang. Alhamdulillah, tinggal setengah bulan. InsyaAllah kita lebarannya sama Muhammadiyah dengan NU. InsyaAllah tahun ini puasa mulai sama, maka diakhiri dengan sama-sama. Mudah-mudahan sama-sama mengakhiri. Kalau tidak nanti Muhammadiyah duluan. Atau Muhammadiyah duluan atau pemerintah duluan, terserah lah pokoknya. Mana yang duluan lah. Ini unik Pak, fitnahnya Pak. Fitnah paling unik nih sebelum saya tutup. Jadi kalau pokoknya mana yang paling cepat lebaran, itu paling banyak pengikutnya. Mau Muhammadiyah, mau NU, terserah. Betul nggak? Nggak serius. Itu benar itu Pak. Jadi di Perawang itu waktu Idul Adha, waktu Idul Fitri itu, berapa jumlah orang Muhammadiyah di sini Pak? Kata beliau sedikit cuma Ustaznya. Sangat sedikit. Itu dalam Ramadan saya ngisi Pak. Pas lebaran sampai ke jalan Pak. Yang ikut sholat. Loh kok bisa sebanyak ini Pak? Ah, itulah Pak partisipannya Muhammadiyah. Saya bilang ketawa saya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdas syakirin, hamdan naimin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma a'idna ala dhikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waj'alil jannata mathwahum. Allahumma thabbit qulubana bil iman wa tahhir qulubana bih. Allahumma thabbit qulubana bil iman wa thabbit qulubana bit Allah wa tahhir qulubana bil iman. Allahumma بما علمتنا ورزقنا علوما تنفعنا في الدين والدنيا والآخرة. اللهم اجعل تجمعنا تجمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وعملا صالحا مقبولا وتجارة لن تبور. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين وفي غزة وفي كل مكان. اللهم دمر اليهود أهلك الكفرة والمبتدئ والمشركين أعداءك أعداء الدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.